Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini di Minggu Misericordias Domini tertulis dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu akan Engkau, kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diperhadapkan dengan kitab Wahyu, dan kita tahu bahwa Wahyu itu adalah bicara tentang penyingkapan, bicara tentang sesuatu yang tersingkapkan dalam kehidupan iman percaya kita. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memahami firman Tuhan ini, kita tidak bisa terlepas dari apa yang melatar belakangi situasi ini. Tidak lain adalah seperti apa yang disebutkan oleh kitab Wahyu di pasal 5 ini juga, dengan situasi pasal 5 ayat 1, 2, 3, 4, dan ayatnya yang ke-5. Kenapa? Di sana jelas terlebih di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Dan apa yang terjadi, saudaraku, di dalam ayat yang keempat dikatakan, maka menangislah aku, Yohanes maksudnya, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Itulah kisah, itulah situasi yang melatar belakangi firman Tuhan ini, sehingga kita sampai di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 itu. Namun sebelumnya, apakah gulungan kitab itu? Gulungan kitab ini sangat penting, karena gulungan kitab itu berisi pernyataan dari apa yang telah Allah tetapkan untuk nasib akhir dari dunia dan umat manusia. Kitab ini menerangkan bagaimana dunia ini akan dihukum dan menggambarkan kemenangan akhir dari Allah dan umatnya atas segala kejahatan. Bila mana setiap materai itu dibuka, suatu bagian isi kitab itu dinyatakan dalam sebuah penglihatan. Bisa kita melihat di Wahyu pasal 6 ayat 1-17, dan kita bandingkan di Yeskiel 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saudaraku, hal yang lebih luar biasa lagi yang bisa kita lihat dengan situasi ini tidak lain adalah bahwa Wahyu ini dinyatakan, dihadirkan di dalam kehidupan seorang rasul, yakni Rasul Yohanes, justru ketika dia dibuang oleh Kaisar Domitianus pada saat itu, yang berkuasa yang sangat-sangat begitu kejamnya. Dia dibuang di Pulau Patmos. Apa yang saya bilang tadi sangat luar biasa itu,
Sebab ternyata di dalam pribadi yang terbuang, di dalam pribadi yang terasingkan pun, kalau Tuhan mau berkarya atasmu, maka Tuhan akan memakaimu, maka Tuhan akan menyingkapkannya kepadamu. Maka saudaraku, seterasing apapun hidupmu, seterkucil apapun dirimu di dalam kehidupan ini, percayalah, sama seperti yang Yohanes alami. Kalau Tuhan ingin memakaimu, tidak ada yang bisa membatasi, baik ruang, waktu, segala sesuatu, dimensi dari dunia ini tidak bisa membatasi karya Tuhan dalam hidupmu. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang suasana atau keberadaan orang percaya pada saat itu sangat-sangatlah tertekan sebab Kaisar Domitianus menginginkan dan menyatakan bahwa semua orang harus menyembahnya sebagai Tuhan sebab tidak ada Tuhan yang lain kecuali Kaisar itu. Dan itu membuat orang percaya gundah gulana, gelisah. Ada yang mengikut dan ada yang tidak. Itu makanya Yohanes dibuang karena tidak mau tunduk dengan sabda dari Kaisar pada saat itu. Dan bahkan luar biasanya orang Kristen dituduh menjadi pembakar kota Rom pada saat itu. Maka di dalam keterbuangannya, keterasingannya, Yohanes melihat pewahyuan ini, penyingkapan ini. Wahyu itu berasal dari bahasa Yunani apokalipsis, artinya sesuatu yang disingkapkan. Artinya apa? Yohanes menangis ketika melihat bahwa kitab itu tidak bisa dibuka. Tapi hal luar biasa yang mengubahkan tangisnya, yang mengubahkan kesedihannya. Sebab itu bicara tentang seperti yang saya sebut tadi, masa depan, akhir dari dunia ini dan akhir dari kehidupan orang percaya itu di tengah-tengah kehidupan berimannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 ini, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Sebab apa? Firman Tuhan, malaikat Tuhan, makhluk di sorga mengatakan, hanya Yesuslah yang bisa membuka, hanya Yesuslah yang bisa menyingkapkan gulungan kitab itu. Dan itu dimiliki oleh seorang pribadi Tuhan Yesus yang mengalahkan kematian itu. Yang mengalahkan segala sesuatu penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita orang percaya di muka bumi ini. Maka firman Tuhan ini semakin menegaskan hanya Yesus yang mampu untuk membuka kitab itu. Dan di sanalah sukacita seorang Yohanes, bahwa dia melihat kesedihannya hanya sesaat, sebab di depan matanya sendiri, di dalam iman percayanya, ada Yesus yang bisa membuka, dan hanya Yesus yang bisa membuka gulungan kitab itu. Itulah yang disebut bahwa Yesus itu anak domba Allah, pribadi yang layak. Sebab hanya Yesus yang telah membuktikan kemenangannya. Darahnya di kayu salib itu justru menjadi kekuatannya. Bahkan mengalahkan kematian itu sendiri. Anak domba itu digambarkan di dalam ayat yang ke-6. Mempunyai 7 tanduk dan 7 mata. Angka 7 tidak lain adalah melambangkan kesempurnaan kemenangan dan kekuasaannya. Artinya apa? Firman Tuhan mau mengajar kita bahwa Yesuslah yang pegang kendali atas sejarah dunia. Bahwa Yesuslah yang pegang kendali atas umat manusia. Bukan iblis, bahkan bukan kejahatan-kejahatan yang sepertinya berkuasa di muka bumi ini. Tidak heran disebutkan di dalam ayat 9, 11 sampai ayat 14. Bagaimana ke-24 tua-tua dan 4 makhluk, bahkan seluruh malaikat sorga bernyanyi, memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang memampukan kita juga untuk merayakan dan memuji Tuhan dengan meriahnya. Sebab pujian itu sudah dimulai oleh ke-4 makhluk dan ke-24 tua-tua itu. Bahkan malaikat-malaikat sangat besar jumlahnya.
berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, memuji, menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Sebab kuasa itu, sebab pemberdayaan itu dinyatakan dan dihadirkan dalam kehidupan kita. Dan itulah menjadi kuat setiap kita, bahwa anak domba Allah itu, Yesus, yang mampu untuk menyingkapkannya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka situasi itu berubah. Kesedihan berubah menjadi sukacita. Yohanes yang mungkin saat itu di dalam keterbuangannya melihat bagaimana ketertindasan, bagaimana penderitaan orang percaya, tapi saat itu berubah, berganti menjadi sukacita dan memampukannya untuk memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini sangat terkait sekali, sangat sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 10. Bahwa semua lutut kan bertelut, bahwa semua lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan tanpa terkecuali. Baik yang hidup, baik yang mati, baik orang kudus, baik orang berdosa, bahkan penguasa-penguasa di bawah bumi ini, di atas langit, dan segala sesuatunya akan bersujud, akan bertekuk bahwa memang benar Yesuslah yang layak dipuji, disembah di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang disebutkan sebagai hari kemenangan, victory, sesuatu kemenangan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Maka semakin nyatalah siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sekali lagi firman Tuhan mau katakan, Yesuslah pemegang kendali atas sejarah dunia ini. Yesuslah menjadi kekuatan yang bahkan menafikan, yang bahkan menaklukkan kekuatan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala nama, segala kuasa telah takluk di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus. Maka saudaraku, peganglah kebenaran itu, peganglah imanmu, jangan terombang-ambingkan. Tetaplah memusatkan diri kepada pujian dan penyembahan kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Jangan pernah memusatkan dirimu, jangan pernah memusatkan pujianmu, penyembahanmu kepada ilah-ilah lain, apalagi Tuhan-Tuhan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dalam firman Tuhan pada saat ini? Satu hal yang pasti, Tuhan selalu ada untuk setiap ketakutanmu. Tuhan selalu ada untuk kecemasanmu dan kegalauan hati kita. Apapun itu, Tuhan selalu ada. Sama seperti misericordias Domini, kasih setia Tuhan itu melingkupimu. Kasih setia Tuhan itu hadir membungkus balutmu. Yang kedua, sama seperti tema kita yang mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Maka itu menjadi sebuah kekuatan iman kita. Percayalah, Tuhan selalu menyendengkan telinganya kepada setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Maka selalulah berseru-serulah kepadanya. Maka Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap kegalauan hatimu. Lalu apa yang ketiga, percayalah bahwa masa depanmu sungguh ada dalam Tuhan. Dan namamu ada tercatat di buku Tuhan itu. Dan kita menjadi pewaris kerajaan sorga itu. Lalu apa yang terakhir? Yang terakhir, memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, iblis semakin merajalela. Bahkan dikatakan iblis tidak mau diam. Bahkan dia selalu bekerja melampaui kita manusia ini. Maka saudaraku, kalau kita tahu bahwa iblis tidak pernah libur, dia selalu menggoda, dia selalu mengganggu kita, maka yang terbaik itu jangan pernah mengandalkan dirimu. Andalkanlah Yesus di dalam setiap hidupmu. Sebab di dalamnya lah ada jaminan. Di dalamnya lah ada pengharapan. Di dalamnya lah ada masa depan. Maka sekali lagi pujilah Tuhan. Karena hanya Dia, hanya Yesus yang bisa membuka gulungan kitab itu. Yesus yang layak. Tidak ada kekuatan lain. Tidak ada kuasa lain. Hanya Yesus yang layak untuk membukakannya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kemenangan
Engkau hadirkan di dalam pribadi Yesus Tuhan kami, sehingga kami tampil menjadi pemenang-pemenang, sebagaimanapun pergumulan penderitaan yang kami alami di dunia ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.